rusak, bangunannya roboh. Kalau rukun Islam hilang atau cacat, maka Islam tidak sempurna. Dan umrah begitu juga, hukum umrah itu juga wajib. Maka disebut dengan haji Islam atau disebut dengan umrah Islam. Artinya haji yang pertama dan umrah yang pertama. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga, maka itu tidak lagi wajib, namun dianjurkan dan diberikan motivasi untuk memperbanyak melakukannya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan tabi'u, kalau kalian melaksanakan ibadah umrah, maka umrah lagi. Kata baginda Nabi SAW, karena orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian umrah lagi, kemudian umrah lagi, kemudian umrah lagi, maka Allah berikan kepadanya yang pertama, dosanya diampunkan. Dan yang kedua, dihilangkan kemiskinan dan kefakiran dari dirinya. Artinya orang yang selalu dan sering melaksanakan ibadah umrah dan haji, maka mereka tidak akan pernah fakir. Coba kita perhatikan mana kaum muslimin yang mereka fakir, miskin ketika mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tidak ada. Karena memang itu merupakan di antara hadis Nabi SAW, kalau haji dan umrahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW menyebutkan tabi'u, hendaklah kalian ikutkan haji dan umrah. Umrah berkali-kali, haji berkali-kali. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa haji dan umrah itu sama-sama rukun Islam. Bagi kita yang belum dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji, maka laksanakan ibadah umrah. Bagi kita yang belum dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah umrah, maka lakukan ibadah haji, karena itu adalah kewajiban. Sedangkan dikala kita memiliki tanah, apa hukum kita punya tanah? Boleh atau tidak? Punya tanah boleh atau tidak? Punya kereta boleh atau tidak? Punya mobil boleh atau tidak? Punya rumah boleh atau tidak? Wajib atau boleh? Berarti mana yang harus kita dahulukan, yang boleh atau yang wajib? Artinya yang didahulukan adalah yang wajib. Tidak wajib hukumnya kita punya rumah, tidak wajib hukumnya kita punya kereta, tidak wajib hukumnya kita punya mobil, tidak wajib hukumnya kita punya tanah. Tapi wajib hukumnya kita datang ke sini melaksanakan ibadah haji dan umrah. Agar kita tahu, itulah kewajiban yang tidak boleh dilalaikan oleh kaum muslimin. Makanya siapa yang sudah sanggup melakukannya, namun mereka lebih memprioritaskan yang lain, maka selama itu pula mereka berdosa, karena mereka belum menunaikan kewajiban untuk beribadah kepada Allah dan belum menyempurnakan rukun Islamnya. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, nanti kalau kita sudah pulang ke kampung halaman, lihat kawan-kawan yang sudah punya mobil, punya kereta, kamu sudah haji atau umrah atau belum? Kemudian katakan kalau dia belum haji atau umrah, kamu berdosa sampai kamu laksanakan ibadah haji dan karena tidak wajib, sehingga esoknya dia akan jual keretanya, dia akan daftar untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu kewajiban kaum muslimin, ikhwatul Islam. Karena terlalu banyak kaum muslimin, mereka sanggup tapi mereka tidak mau, dengan berbagai macam alasan. Kalau kita perhatikan, ikhwatul Islam, terlalu banyak mereka sibuk dengan dunianya, mereka sibuk dengan hartanya. Bahkan ada cerita kawan kami, ikhwatul Islam, baru kemarin dikala kami pulang, kami sedikit berputar-putar di daerah Sumatera. Kemudian kawan kami ini, di antara caranya untuk mengajak orang melaksanakan ibadah haji atau umrah, dia cari orang-orang kaya. Kemudian ada salah satu orang yang anak orang kaya, kemudian dia mengatakan, Pak, Bapak kaya, Alhamdulillah, Bapak sudah haji atau umrah? Belum lagi Ustaz. Apa kata kawan kami? Bapak berdosa sampai Bapak melaksanakan ibadah haji dan umrah. Apa kata orang tua ini? Saya terima kasih banyak Ustaz, tidak ada yang mengingatkan saya akan ini. Karena kita menganggap perkara biasa. Haji bisa, karena kalimat man istata'a ilaihi sabila banyak diselewengkan. Kewajiban haji dan umrah bagi mereka yang sanggup. Masalahnya kita selalu merasa tidak sanggup. Itu yang menjadi masalah. Bukan berarti tidak sanggup. Berbeza antara tidak sanggup dengan merasa tidak sanggup. Dan kebanyakan kaum muslimin mereka merasa tidak sanggup, padahal mereka sanggup, mampu untuk melakukannya.